Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kemarin sudah selesai pembahasan tentang perempuan yang haram dinikahi, baik muharramat yang haram secara ta'bid, arti haram selama-lama, ataupun yang haram secara muaqqat, artinya haram dalam jangka waktu tertentu. Yang juga yang diharamkan untuk nikah termasuk perempuan yang kelima, karena maksimal dalam Islam cuma 4, termasuk perempuan wathani. Wathani ini perempuan yang nyembah patung, perempuan yang nyembah patung, Majusi ataupun Buddha, Hindu, itu haram untuk dinikahi. Termasuk juga yang haram dinikahi perempuan yang sudah memiliki suami, perempuan sudah punya suami, enggak boleh kita ambil untuk kita nikahi. Termasuk juga perempuan yang sudah dicerai sama suaminya tapi dalam masa iddah. Jadi masih dalam masa iddah, belum selesai masa iddah. Itu tidak boleh untuk dinikahi. Begitu juga perempuan yang sudah kita tolak cerai 3. Yang tidak boleh kita nikahi kembali kecuali setelah itu perempuan menikah dengan suami yang lain dan sudah ada hubungan badan dan kemudian sudah dicerai sama suami yang kedua, kemudian baru dicerai, baru diperbolehkan untuk kembali ke suami yang pertama. Untuk semalam ini insyaallah pembahasan yang baru tentang al-i'faf. Qala al-musannif rahimahullah, sadisan, pembahasan yang ke-6 tentang al-i'faf. Al-i'faf ini maknanya menjaga kehormatan bapa ataupun kakek. Wal muradu min al-i'faf, maksud dari i'faf yang dimaksud tadi, an yuhayyi al-waladu lil abi awil jaddi min jihati al-abi awil ma yamstamti' bihi minan nisa. Maksud kita menjaga seorang bapa ataupun kakek, artinya seseorang anak menyediakan untuk bapak atau untuk kakeknya. Kakek ini baik dari pihak ibu atau dari pihak bapak. Jadi menyediakan sesuatu yang bisa membuat bapak ataupun kakek senang dari perempuan. Artinya anak wajib menikahkan bapaknya. Anak wajib menikahkan kakeknya. Ketika antara ada pembahasan ketika kakek, untuk kita lihat ini bapak kita udah tua dan beliau tidak punya uang untuk nikah. Padahal kalau kita lihat beliau kayak butuh nikah lagi. Jadi wajib anaknya, seseorang anak menikahkan bapaknya. Ketika bapaknya tidak punya uang untuk menikah dan beliau sudah kepengen nikah. Karena bisa jadi ibu kita sudah meninggal. Bukan kalau masih ada ibu, masih ada tempat. Ini enggak. Ini ibu kita sudah, misalkan ibu kita sudah duluan meninggal, kemudian bapak kita perhatikan, ini kayaknya masih ada keinginan menikah. Ataupun kita lihat kakek kita ini masih ada keinginan untuk menikah dan beliau enggak punya uang. Ini kita sebagai anak atau cucu wajib memberi nafkah beliau, wajib memberi uang untuk beliau sehingga beliau bisa nikah. Ini namanya i'faf. Ini bagian dari berbakti seorang anak kepada orang tua. Berdosa apabila anak itu mampu. Antara ada pembahasan, ini sekedar definisinya.
Haram melarang anak melarang bapaknya menikah. Sama enggak boleh anak melarang bapaknya menikah. Malahan wajib seorang anak memberikan biaya untuk bapak untuk sehingga beliau bisa nikah. Jadi al-i'faf yang dimaksud ini al-i'faf arti al-i'faf ini makna dasarnya menjaga seorang bapak sehingga tidak melakukan yang diharamkan Allah. Karena orang tua itu biasanya makin jadi dia. Kalau nggak ada istri ntar matanya kemana-mana. Maka untuk ngejaga sudah kita seorang anak, salah satu cara berbakti ke orang tua, kita cari uang bersama ngumpulin untuk kasih ke bapak sehingga beliau bisa menikah kembali. Itulah makna i'faf. Jadi ayyuhayyi seorang anak menyediakan biaya untuk seorang bapak atau kakek sehingga beliau bisa menikah. Bi an yu'tiyahu aw yatakaffalu lahu, maksudnya si anak ini memberikan ataupun menanggung mahar sehingga kakak bapaknya ataupun kakeknya bisa menikah. Wajib ini, wajib hukumnya. Ntar ada syaratnya. Marhaba? Haram, nggak boleh anak. Itu zalim ke orang tua. Zalim ke orang tua, durhaka ke orang tua, naudzubillah min dzalik. Kemudian wajibu 'alal waladi, dan wajib terhadap anak. Anak di sini baik zakar atau unsa, sama, anak laki-laki atau perempuan sama saja. Idza kana musiran, apabila anak itu kaya, punya uang. Tapi kalau anak sendiri aja buat nikah nggak cukup duit, itu lain lagi. Ini anak yang punya uang. Wajib i'faful abil mu'sir, wajib ia mengi'faf bapaknya yang miskin. Bapak kita sudah miskin, dia udah dulu bekerja mati-matian untuk menyongkolahkan kita. Akhirnya kita sebagai anak sudah sukses, kemudian bapak sudah nggak punya uang lagi untuk nikah. Ini wajib terhadap anak untuk mengi'faf bapaknya ataupun kakeknya. Wajib mereka anak untuk memberikan uang biaya buat bapaknya sehingga bapaknya bisa menikah kembali. Wajib. Kalau anaknya sepakat, udah biarin bapak sudah tua, ngapain nikah lagi? Haram. Durhaka ke orang tua, naudzubillah. Karena kalau bapaknya jatuh ke perbuatan yang diharamkan Allah, siapa yang salah? Anaknya. Bapaknya tiba-tiba ntar naudzubillah min dzalik nyari perempuan murahan di jalan. Karena orang bisa jadi semakin tua nak syahwat manusia. Subhanallah, syahwat manusia bisa jadi ada tiba-tiba pengen, kemudian enggak ada tempat, akhirnya sudah nyari perempuan di jalan. Yang salah siapa? Anaknya. Anaknya ntar berdosa di hadapan Allah, dianggap anak berdurhaka kepada orang tua. Apalagi ngelarang. Ini wajib membiayai, apalagi ngelarang, naudzubillah, durhaka. Naudzubillah, haram melarang orang tua untuk menikah. Karena orang tua kan sama seperti anak, butuh melampiaskan syahwatnya. Kalau dilarang, naudzubillah, haram, durhaka ke orang tua. Jadi wajib mengi'faf bapak yang mu'sir, bapak kita yang miskin. I'faf ini artinya menyediakan biaya nikah untuk bapak. Wa i'faful ajdad al-mu'sirin, begitu juga wajib mengi'faf kakek kita yang miskin. Juga sama. Kakek kita miskin, enggak ada biaya buat nikah, Ustaz, udah kakek, walaupun kakek emang ada yang mau, bisa jadi ada nenek-nenek yang mau. Pokoknya dia sudah ada teman hidup kembali. Malahan sebagian ulama, beliau tidak mau sehari pun dalam keadaan sendiri, enggak mau. Tidak mau beliau ada jeda, ada waktu sehari 2 hari yang beliau saat itu tidak dalam keadaan nikah. Salah satu hal, karena itu nikah itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi yang mampu. Sehingga sebagian ulama hari ini meninggal istri, pagi siang meninggal istri, sorenya ngasih tahu ke anak, pokoknya kalian harus cari perempuan, nanti malam saya harus nikah lagi. Siang meninggal istri,
malamnya beliau bilang ke anak, kalian harus nyari seorang perempuan untuk bapak, ntar malam saya nikah lagi. Oh, tadi siang meninggal istri, malamnya pengen nikah lagi. Oh, kata beliau, bukan syahwat. Saya enggak mau tiba-tiba saya meninggal dalam keadaan sendiri, enggak punya istri. Itu niatnya. Jadi meninggal dalam keadaan punya istri, tidak meninggal dalam keadaan enggak punya istri. Bukan sekedar syahwat. Karena nikah jangan kebayang ketika nikah cuma sekedar syahwat. Enggak. Banyak tujuan nikah yang lain. Banyak nikah tujuan ataupun fungsi dari menikah selain sekedar syahwat. Karena cuma otak kita sudah kotor. Otak kita sekarang sudah kotor. Ketika ngebayang nikah langsung itu aja yang kebayang. Jadi otak kalau dibelah ini mungkin keluarnya naudzubillah min dzalik, mohon maaf, kolor, mungkin ini semua yang kotor-kotor keluar. Otak sudah kotor. Sudah sibuk dengan video yang enggak jelas, akhirnya ketika mendengar nikah langsung ke situ keingatnya. Padahal tujuan nikah tidak ke situ, enggak semata-mata cuman ya itu memang salah satu tujuan, tapi masih banyak tujuan yang lain. Mungkin bapak kita butuh orang yang ngurus. Kalau anak yang ngurus ya terbatas. Anak yang ngurus terbatas, tidak sampai ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau kecuali oleh istri. Nah, tapi kalau beliau kita nikahin, beliau sudah punya istri, sudah ada yang ngurus, sudah ada yang mijit. Alhamdulillah. Jadi jangan dianggap bahwa nikah sekedar cuma syahwat semata, tidak. Itu yang menganggap seperti itu, itulah pikiran-pikiran yang sudah terkotori oleh video-video yang enggak jelas. Marhawan? Itu salah satunya. Ada juga anak melarang nikah karena takut ntar bapak itu punya anak lagi dari istri yang baru. Naudzubillah, durhaka anak ke orang tua. Naudzubillah. Jadi jangankan ngelarang, hukumnya wajib seorang anak menikahkan bapaknya ataupun kakeknya ketika bapak ataupun kakeknya tidak memiliki biaya untuk nikah. Wajib li'annahu, kenapa wajib kita seorang anak membiayai bapaknya? Li'annahu min wujuh hajatihimil muhimmah, karena seorang nikah itu bagian dari kebutuhan yang penting. Sama seperti nasi kalau bapak kita miskin, seorang anak wajib menafkahi bapaknya yang miskin untuk biaya hidupnya. Salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan seorang bapak, seorang istri. Beliau wajib kita nafkahi, wajib kasih uang sehingga beliau bisa nikah kembali. Ponakan enggak termasuk di sini sebenarnya. Anak atau cucu. Anak atau cucu. Kan nafaqati, kayaknya kejadian nih Pak Ji. Kayaknya pertanyaan pribadi. Minta sama Syafiq ntar. Kan nafakati sama seperti nafkah dan pakaian. Misalkan bapak kita butuh pakaian, anak wajib memberi uang, memberi biaya sehingga beliau tidak punya pakaian. Sama nikah, sama persis kebutuhan. Cuman sebaliknya la yalzamul aba i'faful ibn wal binat. Kalau sebaliknya Ustaz, bapak wajib menikahkan anaknya? Enggak wajib. Kalau nafkah, seorang bapak wajib memberikan nafkah untuk anak. Tapi menikahkan wajib? Tidak wajib. Artinya beliau tidak harus nyari uang untuk menikahkan anaknya. Tapi giliran sudah punya uang, anaknya pengen nikah, tidak boleh ngelarang. Tidak boleh ngelarang, diharam. Haram seorang bapak melarang anaknya nikah. Kecuali dengan alasan yang lain. Alasan yang memang bisa diterima oleh syariat. Jadi tapi seorang bapak la yalzamul ab, tidak wajib seorang bapak untuk mengifaf anaknya yang laki-laki atau anaknya yang perempuan. Tidak wajib seorang bapak nyari uang mati-matian, ngumpulin uang untuk menikahkan anaknya. Tapi kalau beliau pengen menikahkan, ya bagus, sunnah. Tapi hukum syariatnya tidak wajib. Tapi giliran punya uang, anaknya sudah pengen nikah, jangan larang. Nggak boleh bapak larang anaknya nikah. Bapaknya, jangan, seharusnya jangan. Ataupun dia berusaha untuk jangan, karena sebenarnya biaya nikah murah. Biaya nikah nggak ada yang mahar. Kalau kita cek biaya nikah apa saja Ustaz? Pertama mahar sesuatu yang sudah berharga.
Apapun yang berharga sudah sah jadi mahar. Satu pakaian berharga, apapun yang sudah memiliki harga sah sebagai mahar. Ngasih nasi satu bungkus sudah mahar. Cuman yang memberatkan siapa? Ya adat. Kalau bahasa Arab namanya kalakinya. Nama aja nggak enak didengar, kalakinya. Adat-adat yang nggak jelas. Uang ini, uang itu, uang ini, uang itu. Akhirnya bengkak biaya. Padahal harusnya simpel, ngasih uang. Saya punya kawan sebagian di Yaman, nikah $50 selesai nikah. Dia datang ke rektor kita, emang rektor kita, subhanallah, Habib Abdullah Baharu. Beliau paling suka menikahkan mahasiswa. Kalau pengen ada mahasiswa pengen nikah, tinggal sampaikan. Beliau nyari perempuannya, beliau sampai kadang-kadang beliau beli kambingnya untuk biaya mereka untuk walimahnya. Sampai beliau yang nikahkan, paling diminta uang. Kamu ada uang berapa sebagai mahar? Ada yang ngasih $100, sejuta. Ada yang 500.000. Sudah selesai nikah, hidup. Ntar dikasih uang lagi sama beliau untuk tinggal di hotel seminggu. Ini hadiah dari saya lah. Buat pengantin baru tinggal di Wisma di hotel selama seminggu. Mudah sebenarnya nikah, cuma sesimpel itu. Tapi sekarang apa yang terjadi untuk biaya nikah butuh uang 300 juta, na'udzubillah. Seharusnya nggak perlu diperberat. Kemudian wa yusyaratu liwujubil i'faf syartan. Ini yang penting. Disyaratkan untuk kewajiban i'faf. Tadi anak menikahkan bapaknya, syaratnya 2 syarat. Kalau enggak terpenuhi 2 syarat ini enggak wajib. Syaratul awal, syarat yang pertama, yakunal abu awil jaddu faqidal mahar. Syarat yang pertama, bapak atau kakek tadi tidak memiliki mahar. Bapak miskin, enggak punya uang, enggak punya mahar. Fa in kana qadiran ala dzalik fa huwa mustaghni. Kalau bapak kaya, dia punya harta kaya banyak, enggak perlu anak. Udah dia nikah sendiri aja pakai uang pribadi. Begitu juga kalau misalkan beliau enggak ada uang cash. Tetapi beliau punya kasab. Kasab ini artinya gajian. Beliau memang sekarang enggak ada uang cash, tapi tiap bulan cair. Sudah, suruh nikah aja pakai uang pribadi. Uang pensiun. Ya, uang pensiun. Suruh nikah aja pakai uang pribadi. Saat itu fala yalzamul wadat i'fafu. Tidak wajib, anak tidak wajib untuk memberikan biaya nikah buat bapak, karena bapak cukup dengan uang pribadi. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal abu awil jaddu muhtajan ila nikah. Syarat yang kedua, bapak atau kakek itu sudah menginginkan nikah, sudah butuh nikah. Kalau kita lihat nih, bapak kita sudah mulai ngelirik perempuan, sudah mulai ngechat perempuan. Ini udah. Anak itu harus siap-siap itu. Anak itu kalau kita ngelihat bapak kita nggak punya uang, tapi kalau kita lihat kayaknya bapak kita pengen nikah lagi sudah. Udah mulai ngelirik perempuan, suka ngomong sama perempuan. Itu sudah. Mulai hari itu anak harus langsung rapat. Langsung bikin rapat di grup WA. Bikin rapat. Nggak perlu, karena bapak kadang malu ntar nggak enak. Sudah, langsung anak rapat. Anak bikin di grup WA rapat. Ini kita harus ngumpulin uang setiap orang sekian untuk menikahkan bapaknya. La ilaha illallah. Artinya bi an tatuqa nafsuhu ila al-wata'. Kalau kita lihat nih bapak kita kayaknya sudah berkeinginan, sudah. Itu sudah, jangan dibiarin. Jangan kita biarkan bapak kita dalam keadaan berkeinginan untuk nikah tapi dibiarin, kasihan. La ilaha illallah. Dan wa yusaddaqul aslu idza dhaharat minhu al-haja bila yamin. Subhanallah. Kalau misalkan bapak kita ngomong, saya butuh nikah. Itu kalau misalkan tadi hakim, beliau melapor ke qadhi. Beliau anaknya enggak mau nikahin dengan alasan bapak itu kita enggak butuh nikah beliau. Sedangkan bapaknya ngomong saya butuh nikah, kemudian akhirnya diangkat perkara ke qadhi misalkan, itu yang diterima perkataan siapa antar? Bapak, karena beliau lebih tahu tentang kebutuhannya. Jadi dan dibenarkan perkataan beliau tanpa harus bersumpah. Enggak harus bersumpah dulu kalau bapak benar-benar pengen, enggak perlu. Beliau cuma mengaku depan hakim, wahai qadhi saya butuh nikah, sudah.
Ntar qadhi mewajibkan anaknya untuk ngumpulin uang buat bapaknya nikah. Tapi enggak seharusnya sampai seperti itulah. Kalau kita lihat bapak kita udah berkeinginan, ya sudah langsung ngumpulin duit. Itu yang pertama. Jadi yang pertama poinnya anak wajib menikahkan bapaknya. Ustaz, setelah nikah bagaimana? Setelah nikah biaya siapa yang tanggung? Wa yajibu wa 'alal waladi ma'unatul abi wa zaujatihi. Dan setelah bapak kita nikah, kalau anak ini orang yang punya memiliki kelebihan uang atau kaya, dia wajib memberi biaya hidup untuk bapak dan istrinya. Ibu tiri gitu. Wajib. Karena bapak enggak punya duit. Karena saat dalam Islam itu kewajiban nafkah itu kalau misalkan anak bapaknya punya uang, anaknya enggak punya, bapak tanggung nafkah. Tapi kalau sebaliknya bapak enggak punya uang, anak sudah punya, maka anak wajib tanggung nafkah bapaknya. Cuman istrinya bukan itu bukan ibu kami, Pak Ustaz. Karena kewajiban istri dasarnya tanggung nafkah istri, suami yaitu bapak kita. Sekarang bapak kita miskin, bagaimana? Ya sudah, anaknya harus membiayai nafkah bapaknya dan istrinya. Ya itulah seperti itu Islam. Ini bagian dari berbakti kepada orang tua. La ilaha illallah. Ini tentang al-i'fa. Ini perlu. Kemudian masuki pembahasan yang selanjutnya sabi'an. Ini semua menyangkut tentang nikah. Al-khitbah, artinya lamaran. Lamar. Ini juga kadang-kadang terlalu berlebihan di daerah kita, jadi hal-hal seperti ini besar-besar. Lamaran butuh uang 50 juta. Padahal lamaran dasarnya seharusnya datang ke suami ataupun keluarga dari suami datang ke rumah istri, minta ngelamar, ngasih tahu ini anak kami pengen nikah dengan anak bapak. Sudah itu aja. Cuman ngomong. Nggak harus bikin besar di hotel acara lamaran, terus apalagi peluk-pelukan, foto-foto, naudzubillah. Itu semua kalaqi'. Bahasa Arab namanya kalaqi'. Itulah yang membesarkan biaya nikah sehingga banyak laki-laki yang nggak bisa nikah. Padahal seharusnya cuma datang suami ini laki-laki datang ke rumah bapak, ke rumah istri, ngomong sama bapaknya, bapak saya pengen nikah sama anak bapak. Kalau diterima ya alhamdulillah, nanti saya tunggu sebulan depan saya nikah. Sudah, itu aja lamaran itu cukup. Butuh duit itu, cuma 5.000 butuh biaya ongkos. Itu. Karena kepengaruh. Karena terpengaruh dengan adat-adat kufar. Adat ya gengsi karena kepengaruh dengan adat kufar tadi. Adat kafir semua dibawa ke sini. Ada adat kafir dari negara Eropa, so kita nggak pernah berpikir lagi sudah. Akal yang sehat diberikan Allah, nggak pernah berpikir apa itu tujuannya, apa faedahnya, nggak pernah berpikir. Pokoknya apapun yang dari Eropa seolah-olah mereka Tuhan. Semua kita ikuti. Semua diikuti. Mau benar, mau nggak benar, ikuti aja sudah. Sehingga bengkak biaya. Untuk lamaran dia butuh uang 50 juta. Entar seserahan butuh uang 50 juta. Entar biaya hotel butuh uang 100 juta. Allah, ya subhanallah. Ya wajar akhirnya banyak laki-laki yang nggak mampu nikah. Coba kalau dipermudah. Habis nikah nggak terlalu dipermudahkan dulu. Misalkan dia miskin sekarang, entar dia berdua. Kalau sebelum nikah dia mikirnya sendiri gimana cara nyari duit, gimana. Dan kawannya masih sedikit. Tapi kalau sudah nikah, udah punya channel baru, lewat channel istri. Udah dua orang yang berpikir, artinya ide-ide nyari uangnya lebih banyak. Kemudian kenalannya juga semakin banyak dari kenalan istri sudah. Akhirnya bisnis lebih mudah. Tapi kalau nggak mau nikah ditunda. Ya kasihan. Itu semua karena pengaruh adat yang seharusnya tidak harus. Yang seharusnya tidak ada itu. Dalam syariat dimudahkan semudah mungkin. Al-khitbah
bikasril kha hiya iltimasul khatib an-nikah min jihatil makhtubah. Itulah khitbah. Al-khitbah artinya permintaan si orang yang melamar untuk menikah dari orang perempuan, seorang perempuan. Itulah, kita datang ke rumahnya, Pak, saya pengen nikah dengan anak bapak, kalau disetujui nanti tolong kasih kabar ya. Sudah, lamar itu. Ngapain butuh bikin acara, undang fulan, enggak perlu. Tapi kalau ada duit, silahkan. Selama di situ tidak melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak foto-foto bareng, duduk-duduk bareng, duduk di pelamin. Duduk di pelamin, ngapain di pelamin? Enggak perlu. Sudah. Ya, sesimpel itu sebenarnya Islam. Tapi kita yang terlalu memberatkan. Nah, kalau ada duit silahkan. Tapi wajib atau tidak wajib? Khitbah cuma sekedar datang ngasih tahu ke keluarganya bahwa kita pengen nikah dengan anaknya. Sudah. Itu khitbah. La ilaha illallah. Besok kita lanjutkan dengan hukum khitbah dan kapan adakah khitbah lamaran yang haram, ada yang lamaran yang dibolehkan. Kapan saja lamaran ini haram lamar. Ada saatnya kadang-kadang lamaran haram. Ntar insyaallah kita sampaikan malam besok. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, iftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.